lari? Hah? Aku tidak memegang kitab Somala. Sungguh mati. Aku bersumpah demi dewa. Kitab Somala tidak ada padaku. Siapa? Kau ngomong apa? Siapa yang menanyakan kitab Somala? Aku tidak bertanya apa-apa. Mak Lampir menuduhku menyembunyikan kitab Somala. Padahal aku tidak tahu. Melihatnya saja tidak pernah. Seperti apa kitab Somala itu? Mak Lampir, baru saja dia mengatakan padaku bahwa kitab Somala dibawa Dewi Racun. Sekarang, kau yang dituduh. Di awal episode ini, kita menuju pada Aji Basa Pamungkas yang di saat itu sedang bersama Endang Cwiri yang baru saja dilepaskannya dari rantai panah perak miliknya. Pendekar sok jago itu pun kemudian memohon kepada Endang Cwiri untuk membantunya menaklukkan Dewi Racun yang diketahuinya telah menyembunyikan kitab Somala. Si Cikas pun menyuruh Cwiri untuk membujuk Dewi Racun agar mau menyerahkan kitab Somala kepadanya atas kemauannya sendiri. Untuk memuluskan tugas Cwiri, si Cikas pun menceritakan tentang hubungannya dengan Dewi Racun serta cerita masa lalunya bersama wanita yang bernama asli Anjarwati tersebut. Selanjutnya, dengan menyamar sebagai wanita adik Bayuseta, Endang Cwiri pun menemui Anjarwati atau Dewi Racun. Ia pun mengarang cerita yang membuat Dewi Racun berpikir lagi tentang perbedaan Bayuseta dan Aji Basa Pamungkas. Intinya adalah wanita itu mengaku bernama Nuning, adik Bayuseta, dan ada seorang lelaki bernama Aji Raksa yang sering menyamar sebagai Aji Basa Pamungkas yang mirip dengan Bayuseta, dan lelaki itu adalah kekasihnya yang tidak disetujui oleh kakaknya Bayuseta. Andika siapa? Bayuseta? Bayuseta siapa? Aku Aji Basa Pamungkas. Oh, Aji Raksa. Siapa kamu? Kamu tahu dari mana nama Aji Raksa? Dari kekasihmu? Siapa? Nuning. Rara Setiani Nuning? Iya. Ada di mana dia? Ada di mana dia? Hah? Benar, Mbak. Dia Aji Raksa yang menjelmakan dirinya sebagai Bayuseta. Jadi Bayuseta bukan Aji Basa Pamungkas? Bukan. Bayuseta tidak pernah menamakan dirinya sebagai Aji Basa Pamungkas. Bagus, Cwiri. Bagus. Tugas kamu sebagai adikku sangat meyakinkan. Langkah pertama berhasil. Langkah selanjutnya tinggal kamu yang memainkan. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kini kita menuju pada Raden Samba yang di saat itu telah terpisah dari Endang Cwiri, dan kini ia ingin menuju Mataram guna menemui Pangeran Purbaya untuk meminta bantuan menyembuhkan penyakitnya. Pemuda itu pun kemudian seperti melihat ada seorang lelaki bersama dengan anaknya. Namun mendadak saja keduanya pun menghilang, sehingga ia merasa aneh dan penasaran siapa yang dilihatnya barusan. Di tengah kebingungannya itu, mendadak saja ada tangan yang menjawil pundak kirinya, sehingga hal itu cukup mengejutkan Raden Samba yang sangat takut jika bertemu dengan orang biasa karena akan melihatnya sebagai siluman ular. Kita ketemu lagi anak muda, he? Siapa kalian? Masa lupa? Kami membawa Raden pakai peti ke Mataram. Tapi mendapat musibah di tengah jalan. Sehingga kami dengan Raden saling terpisah. Oh iya, aku ingat sekarang. Aku senang sekali. Cepat bawa aku ke gurumu, Datuk Larangtapa. Itu dia yang saya tidak tahu, tapi bisa kita cari. Mak Lampir. Ayo kita sembunyi. Percuma, Grandung akan mencium bau kita juga. Lalu bagaimana? Aku tidak mau ditangkap Mak Lampir lagi. Lari saja, Tru.
Yang penting jauh dulu dari Mak Lampir dan Grandong. Ayo. Ya, Truna dan Bargo pun langsung membawa Raden Samba menghilang dan terbang di atas awan. Kini kedua jin itu merasakan ada seorang yang mengejar mereka. Dan kemungkinan yang mengejar mereka itu adalah Mak Lampir dan Grandong. Bargo pun mengatakan bahwa dirinya sanggup melawan Mak Lampir kalau tidak ada Aji Basa Pamungkas. Namun Truna merasa kasihan melihat Bargo jika harus bertarung melawan Mak Lampir dengan kaki satu seperti itu. Ia pun kemudian mendapatkan akal untuk mengelabui Mak Lampir seorang diri saja. Bargo ditugaskan untuk membawa Raden Samba kabur, sedangkan dirinya sendiri yang akan menghadang Mak Lampir dan Grandong. Setelah itu, Bargo pun cepat-cepat membawa Raden Samba untuk bersembunyi. Sedangkan Truna mendapatkan ide untuk menyamar sebagai Endang Cwiri yang juga sedang dicari-cari oleh Mak Lampir. Melihat keberadaan Endang Cwiri di depan sana, si Lampir pun langsung senang dan ia segera memerintahkan Grandong untuk mengejar dan menangkap siluman penguasa Gunung Merapi itu, sehingga kemudian terjadilah pertarungan antara Truna dan Grandong. Tidak malu mengeroyok anak kecil. Grandong, ayo. Kenapa sampai mental dengan Mak Lampir? Karena menolong Raden Samba, Guru. Di mana dia? Di sana, di Megabitu. Ayo, kita ke sana. Loh, kok tidak ada? Mereka sembunyi di sini. Saya suruh mereka bersembunyi di sini. Apa pindah ke tempat lain? Coba dipanggil. Bargo! 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 Sudah, kita cari saja. Ya, Guru. Kini kita menuju pada Arya Soma yang di saat itu sedang berlatih jurus-jurus yang ada di dalam kitab Somala dengan dipandu oleh ibunya. Tampaknya anak itu juga cukup cepat menyerap ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab Somala. Walaupun semua itu berkat ibunya yang sangat cerdas mengartikan kata-kata filsafat yang ditulis oleh Ki Ganjar Somala. Sebab kitab luar biasa seperti kitab Somala tidak akan mudah memahaminya, karena tulisan-tulisan yang ada di dalamnya merupakan tulisan kiasan dan filsafat. Bahkan jika salah mengartikannya saja, maka akan bisa berakibat fatal bagi yang mempelajarinya. Seperti ketika itu Arya Soma memaksa ibunya untuk menjelaskan kepadanya tentang lanjutan dari bab-bab sebelumnya, karena ia sudah tidak sabar untuk menuntaskan semua isi kitab tersebut. Padahal di bab selanjutnya itu terlihat sangat berat dan sulit, karena dampaknya sangat luar biasa dan bisa membahayakan keselamatan anaknya, sehingga ia mencoba untuk menahan kemauan putranya itu. Semua itu dilakukannya adalah demi keselamatan dirinya dan juga putranya. Ia tidak boleh gegabah untuk mempraktekkan semua tentang segala ilmu yang ada di dalam kitab tersebut, karena mereka harus memilah-milahnya terlebih dahulu. Sementara kita tinggalkan masalah Arya Soma, kini kita menuju pada Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas yang di saat itu sedang berseteru. Berikan kitab Somala itu padaku. Kau juga ingin memiliki kitab Somala ini, Mak Lampir? Boleh, silakan. Taklukkan aku dulu. Seluruh pendekar sudah aku taklukkan. Tinggal kamu yang belum. Aku yang akan menaklukkanmu, Pamungkas. Dan aku yang akan merampas kitab Somala dari tanganmu.
Kalian lihat pembicaranya tadi. Aji Basa Pamungkas memiliki kitab Somala. Ya, aku lihat Aji Basa Pamungkas memegang kitab Somala. Ya, kebetulan. Dicari kemana-mana ada di sini. Ayo kita rebut. Tunggu. Kita lihat dulu kelemahan permainan Aji Basa Pamungkas. Setelah kita tahu kelemahannya, baru kita serbu. Ya, betul. Jangan kita lewatkan kesempatan emas ini. Ternyata Aji Basa Pamungkas telah mendapatkan kitab Somala, dan kini di sekitar tempat itu telah berjajar para pendekar golongan hitam yang juga menginginkan kitab tersebut. Sebenarnya yang bertarung melawan mak lampir itu bukanlah Aji Basa Pamungkas yang asli, melainkan ia adalah Grandong yang menyamar sebagai si Pamungkas. Tujuan mereka melakukan itu semua adalah untuk menarik perhatian para pendekar agar mengetahui kalau Aji Basa Pamungkas telah mendapatkan kitab Somala, sehingga para pendekar akan menyerang murid murtad Ki Ganjar Somala tersebut. Setelah bertarung puluhan jurus, Aji Basa Pamungkas palsu itu pun berpura-pura kabur lalu dikejar oleh si lampir. Para pendekar yang menyaksikan pertarungan mereka sejak tadi pun kemudian kini langsung mengejar mereka. Namun jelas para pendekar itu kemudian kehilangan jejak karena si lampir dan Grandong sudah menghilang dan bersembunyi. Para pendekar itu pun kemudian memutuskan untuk mencari Aji Basa Pamungkas kemanapun pendekar itu lari. Serahkan kitab Somala itu pada kami. Apa? Kitab Somala? Ya, kitab Somala. Siapa kalian? Jangan banyak tanya. Serahkan saja kitab itu. Ya, sebutkan dulu supaya aku tahu kepada siapa aku akan menyerahkan kitab Somala. Kami adalah pendekar bayaran yang akan menangkap kau karena menentang Sultan Agung. Diserahkan atau tidak, kami akan merebut dengan paksa. Baik, silakan ambil kalau kalian bisa. Kalian ingin mati atau hidup sebagai sahabat? Jangan bunuh kami. Kami masih ingin hidup. Akhirnya para pendekar yang terkena jebakan mak lampir itu pun kini justru terkena jerat Aji Basa Pamungkas. Mereka pun akhirnya mau tidak mau harus memakai gelang perak yang jelas menjadikan mereka sebagai budak Aji Basa Pamungkas. Akan tetapi tampaknya mereka tidak menyadari semua itu, dan mereka juga belum mengenal tentang gelang perak terkutuk, sehingga mereka mau saja ketika disuruh memakainya oleh si Cikas. Akhirnya mereka semua kini telah menjadi pengikut si Cikas tanpa bisa menolaknya. Kini kita menuju pada padepokan Cengkini milik Kiai Ageng Sebayu, di mana pada saat itu Pangeran Purbaya sedang menanyakan kepada Kiai Jembar Jumantoro tentang maksud dan tujuan dari Ki Ganjar Somala menciptakan atau menulis kitab Somala. Sang Kiai pun menjelaskan bahwa memang hal wajar jika seorang tokoh sakti seperti Ki Ganjar Somala membuat sebuah kitab yang akan diwariskan bagi yang menemukannya, karena ia memang ingin menurunkan ilmu dan kesaktiannya kepada orang lain yang akan dianggapnya sebagai murid walaupun dirinya sendiri telah meninggal. Semua itu adalah sudah menjadi kebiasaan atau perjuangan akhir seorang tokoh sakti seperti Ki Ganjar Somala, apalagi ia belum memiliki murid karena muridnya Aji Basa Pamungkas telah murtad dan meninggalkannya. Ki Ganjar Somala tidak ada bedanya dengan tokoh-tokoh besar lainnya yang selalu berpegang teguh pada
pepatah luhur yang berbunyi, ilmu selain harus dipelajari, juga harus diamalkan. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Kiai Basari, bahwa Ki Ganjar Somala pasti punya keinginan seperti itu. Hanya saja belum sempat. Dan dia tidak ingin mewariskan kitab ciptaannya kepada muridnya, Aji Basa Pamungkas. Karena dia telah berkhianat. Pangeran pernah membaca kitab itu, meskipun hanya sepintas dan tidak seluruhnya. Apakah pada setiap bab, Ki Ganjar Somala memberikan wacana terlebih dahulu? Ada. Apakah dalam buku itu, ilmu hitam dan ilmu putih menjadi satu? Iya, betul. Apakah pangeran melihat gambar-gambar raksasa, banaspati, dan beberapa makhluk yang menyeramkan? Oh, banyak Kiai. Bahkan gambar yang melukiskan jin, setan, siluman, dedemit, dan genderuwo. Banyak sekali. Ya, tampaknya pernyataan Kiai Basarilah yang sangat mendekati tentang apa isi yang ada di dalam kitab Somala. Namun sayang, Pangeran Purbaya tidak sempat membaca wacana-wacana yang ada di dalam kitab tersebut. Sebab ketika itu, sang pangeran tidak memiliki banyak waktu untuk membacanya lebih jauh. Setelah pertemuan itu, Pangeran Purbaya dan Jatmiko pun berbicara empat mata, membicarakan tentang Aji Basa Pamungkas atau Bayu Seta. Sang pangeran pun mencoba untuk mengorek keterangan dari Jatmiko tentang ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Bayu Seta. Ajian Braja Lamatan? Juga tidak pernah. Tapi saya pernah mengalahkan Bayu Seta dengan ayat 9 yang saya gabungkan dengan hijab samawi. Oh ya? Iya. Tapi 3 tahun kemudian, dia datang lagi. Dan hampir saja saya kalah. Kenapa? Apakah dia punya ilmu baru? Atau senjata baru? Senjata baru. Yaitu panah rantai perak. Saya hampir saja terbelit panah rantai perak itu. Kalau pembantu saya yang setia tidak mengorbankan diri, maka saya... Mengorbankan diri? Ya, kami bertempur siang malam. Siang malam? Berapa hari? Ya, persisnya... Jatmiko pun kemudian menceritakan tentang pertarungannya dengan Bayu Seta ketika itu. Sebenarnya mereka sudah puluhan kali berkelahi, namun di hari itu keduanya pun tampak benar-benar ingin saling mengadu ilmu kesaktian, sehingga salah satu di antara keduanya harus ada yang tewas. Pertarungan mereka tampak berjalan alot dan berimbang. Sangat sulit bagi mereka berdua untuk mengalahkan satu sama lain jika menggunakan ilmu kanuragan dan jurus-jurus kasar biasa. Pembantu Jatmiko yang biasa menemaninya pun juga ikut menyaksikan majikannya yang sedang bertarung hebat, sebab ia merasa harus bertanggung jawab atas keselamatan Jatmiko. Pertarungan dahsyat itu pun berlangsung sampai hari telah menjelang petang. Walaupun begitu, kedua pendekar itu pun tidak mau menghentikan serangan-serangannya. Bahkan mereka justru meningkatkan serangan-serangan ganasnya. Sampai larut tengah malam dan hampir pagi, keduanya pun terus mengadu ilmu kesaktian, hingga akhirnya Aji Basa Pamungkas mengeluarkan senjata barunya yang bernama panah rantai perak, yang menjadi senjata serta ilmu pamungkasnya hingga saat ini. Tamatlah riwayatmu, Jatmiko. Kenapa baru sekarang dikeluarkan, ha? Ayo, ayo serang aku. Baik.
perkenanmu, Ki. Aku akan balaskan kematianmu pada Bayu Seta. Demikianlah kisah pertarungan Jatmiko dan Bayu Seta yang akhirnya menewaskan Ki Sajap yang begitu setia dengan majikannya. Bahkan ia sampai merelakan nyawanya melayang. Jatmiko pun mengakhiri ceritanya dengan raut muka yang sangat sedih mengingat jasa Ki Sajap kepadanya yang sampai bertaruh nyawa untuknya. Pangeran Purbaya pun kemudian mengatakan bahwa Bayu Seta alias Aji Basa Pamungkas mendapatkan kesaktian dan senjata panah rantai perak pasti dari Ki Ganjar Somala. Jatmiko pun membenarkannya. Lalu sang pangeran pun melanjutkan dugaan-dugaannya terhadap Aji Basa Pamungkas. Tapi kemudian mereka berbeda paham. Sehingga Ki Ganjar Somala tidak mau mengajar Aji Basa Pamungkas lagi. Perselisihan antara guru dan murid semakin meruncing. Sampai akhirnya Ki Ganjar Somala meninggal. Iya, saya yakin Ki Ganjar Somala meninggal tidak wajar. Tidak wajar? Iya, bukan karena sakit atau sudah tua, tapi karena dibunuh Aji Basa Pamungkas. Kalau begitu, beliau menulis kitab Somala dengan tujuan kepada siapa yang bisa mendapatkan kitab Somala akan mengetahui bagaimana caranya mengalahkan Aji Basa Pamungkas dan membunuhnya, begitu? Iya, saya pun menduga begitu. Karena menyesal telah mengajari seorang murid yang murtad, seorang penjahat besar. Maka beliau menulis sebuah buku yang membeberkan tentang kesaktian dan kelemahan Aji Basa Pamungkas. Mudah-mudahan kitab Somala tidak jatuh ke tangan orang jahat. Iya. Kini kita kembali lagi kepada rombongan Aji Basa Pamungkas, di mana pada saat itu mereka bertemu dengan Mak Lampir dan Grandong. Endang Cwiri yang melihat kehadiran Mak Lampir pun menjadi terkejut. Namun Aji Basa Pamungkas sudah dapat memahami situasi itu. Oleh karena itu, ia pun langsung memecah perhatian dengan menjawab pertanyaan Mak Lampir bahwa ia dan yang lainnya akan mencari Dewi Racun. Mak Lampir pun mengatakan bahwa Dewi Racun kini sedang berada di Padepokan Kalisoka dan ia menyarankan agar Aji Basa Pamungkas menyerang Padepokan Kiai Ageng Sebayu itu sekarang juga untuk menundukkan seluruh penghuninya. Lalu semuanya harus dipaksa memakai gelang perak. Mendengar kata-kata Mak Lampir, Aji Basa Pamungkas pun awalnya tampak ragu. Namun kemudian ia pun menjadi setuju, sehingga ia pun langsung mengajak semuanya bergerak menuju Padepokan Cengkini. Kau Aji Basa Pamungkas atau Bayu Seta? Mau apa? Mau membunuh Aji Basa Pamungkas. Jangan. Tapi wanita itu mau membunuh Andika. Kalian jangan ikut campur. Kalian semua tetap di tempat. Bunuh si racun itu, Cwiri. Jangan dikasih hidup. Mak Lampir, Endang Cwiri, biarkan dia. Jangan sakiti Dewi Racun. Awas, sedikit saja kau sakiti dia, akan kubunuh kalian semua. Ya, kini Dewi Racun pun berhadapan satu lawan satu dengan Endang Cwiri. Siluman penguasa Gunung Merapi itu pun tampak sangat percaya diri bahwa ia sanggup mengalahkan Dewi Racun. Padahal ia belum tahu seberapa hebat wanita yang ada di hadapannya itu. Pertarungan keduanya tampak sangat sengit. Mereka saling jual beli serangan. Namun setelah puluhan jurus berlalu, Dewi Racun pun mulai bisa menguasai keadaan dan langsung memutar lawannya lalu melemparkannya.
Melihat semua itu, mak lampir yang sedari tadi hanya diam pun kini kembali melancarkan serangannya terhadap Dewi Racun. Namun Guru Mahesa itu masih mampu melindungi dirinya dengan sempurna. Hal itu menunjukkan bahwa ia bukanlah pendekar sembarangan yang dengan mudah bisa dikalahkan, walaupun dengan mak lampir sekalipun. Maju semua, kalau kalian ingin mati. Jangan Sawu, jangan dikejar. Ini kesempatan bagus untuk membunuh Aji Basa Pamungkas. Tidak. Keberanian Sawung menantang Aji Basa Pamungkas, mak lampir, dan seluruh anak buahnya merupakan sebuah nyali yang luar biasa, karena ia sangat percaya diri dengan kesaktian Cemeti Amarasuli yang berada di tangannya saat ini. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.